I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 알리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok 6 akan menjelaskan bagaimana cara simulasi alat monitoring dan kontrol air pada aquascape berbasis IoT dengan menggunakan Walkie dan Blink. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 2101800083. Halo, perkenalkan nama saya Sri Wahini Fauji dengan NIM 210180086. Saya Idup Randahlan dengan NIM 2101800082. Perkenalkan, nama saya Al-Fatir Fajar Siregar dengan NIM 2101885. Perkenalkan, nama saya Fauzan Arbi Lubis, NIM 2101887. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi sistem monitoring kualitas air pada aquascape berbasis IoT. Di sini kami menggunakan yaitu Walkie sebagai pembuat simulasi alatnya. Kemudian kami menggunakan Blink untuk penghubung pembacaan data. Jadi di sini adalah rangkaian dari simulasi alat monitoring kualitas pada air aquascape. Di sini kami menggunakan dua sensor, yaitu sensor ultrasonic jarak, kemudian di sini ada sensor suhu dan temperatur, suhu dan kelembapan. Di sini kami menggunakan ESP32. Kemudian kami di sini menggunakan 3 resistor. Kemudian kami menggunakan 3 LED, yaitu merah, kuning, dan hijau. Kemudian kami memakai 2 servo. Kami menggunakan 2 servo ini, yang satu untuk pembuangan air dan yang satunya untuk penambahan air. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat ini. Di sini sebelumnya kami sudah mengatur pada codingannya, di mana kami telah menentukan bahwa jika jaraknya itu lebih daripada 40, di sini kami mengibaratkan sensornya ini diletakkan pada atas kolam. Jadi di sini keterangannya itu air dikatakan aman apabila jarak dari sensor dengan air yaitu lebih dari 40 cm. Itu jadi selama lebih dari 40 cm bisa dikategorikan aman. Di sini kita lihat. Di sini misalnya di sini kita buat 48. Di sini LED-nya yaitu berwarna hijau dan sebagai tanda bahwa airnya masih di batas aman. Kemudian jika jarak air 10 sampai dengan 40, maka air dikategorikan tidak aman atau waspada. Masih waspada. Kemudian jika jarak air sudah mencapai 1 hingga 10 dari sensor, maka itu dikategorikan tidak aman atau LED merah akan hidup dan servo pembuangan air akan terbuka untuk membuang air yang ada kolam. Oke. Kemudian di sini servo penambahan air itu berfungsi jika di sini penggunaan DHT22. Kami telah menentukan jika suhu yang pas itu berapa sih untuk kolam. Kami mengibaratkan di sini di sini jika suhu itu kurang dari 20, maka kita ulangi, jika suhunya lebih dari 40 berarti kan panas tuh, maka air dikategorikan tidak bagus. Kemudian servo penambahan air akan bertambah.
Fungsinya apa sih sebenarnya? Jadi di sini ya teman-teman, jika suhunya kurang dari 20 atau lebih dari 40, itu tidak baik untuk ikan. Maka dari itu, kami membuat servo penambahan air ini supaya jika dia suhunya kedinginan atau kepanasan, maka air akan menjadi normal sesuai dengan ketentuan yang telah kita tetapkan. Dan saat penambahan air ini, disinilah saat penambahan air kan otomatis airnya bertambah ya. Di situ jika ketinggian air itu dipantau oleh si sensor ultrasonik jarak, yang dimana jika ketentuan air aman dan waspada, LED akan memberitahukan. Kemudian jika tidak aman, maka si servo pembuangan air ini akan terbuka, dan dengan otomatis jadi kedua servo ini akan terbuka dan tertutup jika suhu dan ketinggian airnya kembali normal seperti yang sudah kita tetapkan. Di sini kembali lagi seperti yang tadi, yaitu suhu jika di atas 40 maka penambahan air terbuka. Jika di atas 20 dan di bawah 40 maka tertutup, berarti suhunya normal. Tapi jika di bawah 20, misalnya minus 13, penambahan air akan terbuka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisinya. Jadi ini yang define ini dokumentasi dari si Blink tadi, Blink ini. Jadi ini akan menghubungkan simulasi kita kepada aplikasi Blink tadi. Seperti yang saya bilang tadi, kami menggunakan ESP32, DHT22, servo, resistor, dan LED. Di sini perhitungannya dengan distance, di mana kami mengibaratkan ketinggian kolamnya yaitu 400 cm. Di sini fungsi ini akan mengirim pembacaan data kepada Blink tadi. Kemudian di sini untuk pengiriman Blink, jika ini jarak kurang dari 10, maka V1 itu LED hijau, V2 itu LED kuning, dan V3 itu LED merah, dan V5 itu servo pembuangan air. Jadi 0 itu mati atau off, sedangkan 1 itu on. Dan ini selanjutnya yaitu jika jarak 10 sampai dengan 40 maka dikategorikan waspada, jadi V2 akan aktif. Seperti juga jika distance dari 150 maka masih tergolong aman. Dan di sini pengaturan untuk suhu, penghubung antara DHT22 dengan si servo penambahan air, dimana jika kurang dari 20 servo akan terbuka, jika lebih dari 20 maka tertutup, dan lebih dari 40 akan terbuka kembali. Bisa dilihat seperti ini ya teman-teman. Baik, di sini kita mengecek apakah simulasinya sudah terhubung dengan Blink atau tidak. Di sini temperaturnya adalah minus 40. Kita lihat ya teman-teman, minus 40. Dan LED hijaunya hidup dengan jarak 156. Maka di sini kan jaraknya 156. Kenapa di sini 244? Nah, seperti saya bilang tadi, di sini 400 dikurang dari 156, maka hasilnya 244. Jadi ketinggian airnya yaitu 244 cm atau 2,4 meter. Kemudian di sini LED aman menyala, penambahan air terbuka atau on, kemudian suhunya minus 40. Baik, coba kita ubah. Di sini kita buat 300
Jika 300 maka seharusnya di blink, yaitu dengan ketinggian air 100 atau 1 meter. Kemudian di sini kita buat normal, yaitu 25, tertutup, dan LED hijau. Kita lihat. Nah, di sini ketinggian air 100 seperti yang saya bilang tadi. Kemudian servo keduanya sama-sama tertutup dengan suhu 25. Bagaimana jika ini waspada? Ya, oke, kita tes. Nah, di sini kan waspada nih. Kemudian kita bikin di sini 40. Oke, terbuka. Kemudian di sini ada waspada. Penambahan air waspada, ketinggian 377. Bagaimana jika kita buat di sini tidak aman? Maka servo akan terbuka, dan harusnya di blink juga ada pemberitahuan ini, pembuangan air, kemudian bahaya itu hidup. Nah, di sini kami menambahkan tombol auto atau bisa dibilang saklar dari simulasi dari alat tadi. Jadi jika dia on, servo ini on, di sini fungsi dari auto ini, misalnya ada argen, misalnya di kolam itu terjadi pencemaran air, misalnya tertetes cairan yang berbahaya sehingga air tidak bisa dipakai kembali. Jadi di sini maka kita harus mengambil keputusan. Jika air sudah terkontaminasi, maka kita otomatis harus membuang airnya, kan, membuang sampai habis. Kemudian jika sudah habis, kan untuk menghabiskan itu servo pembuangan kita hidupkan, tetapi servo penambahan air kita matikan, kan. Nah, di situ pembuangan air. Tapi jika misalnya sudah terbuang semua, kita mau menghidupkan kembali, maka penambahan air akan kita buka, kemudian si pembuangan air akan kita matikan. Sedangkan tadi si servonya itu terhubung kepada kedua sensor tadi. Maka kita klik di sini, kita buktikan. Di sini on ya teman-teman, kita buktikan off. Servo penambahan air akan tertutup dan pembuangan terbuka. Jika kita mau menghidupkan kembali kolamnya atau mengisi kembali seperti awal, maka kita hidupkan on. Di sini lama karena sebelumnya saya kasih delay. Nah, di sini ya teman-teman, berarti berfungsi. Dan jika dia penambahan airnya sudah seperti tadi, maka jika sudah bertambah lagi airnya, maka di sini jika si ini tadi kita buat 2 cm, berarti ketinggiannya sudah hampir penuh ya teman-teman. Berarti servo pembuangan ini akan otomatis terbuka sampai ke ketinggian air normal, maka dia akan tertutup. Jika suhu sudah normal, maka dia akan servo penambahan air akan tertutup. Berarti sudah terbukti ya teman-teman bahwa simulasi di Walkway ini sudah terhubung dengan blink. Jadi user atau pengguna bisa memantau keadaan kolam, keadaan air pada kolam dengan menggunakan blink. Blink ini bukan hanya di web saja ya teman-teman, tapi bisa juga di smartphone. Jadi kita bisa memantau kolam dengan penggunaan blink. Maka dari itu seperti judul pada laporan kami, yaitu Sistem Monitoring Kualitas Air pada Aquascape berbasis IoT atau Internet of Things. Sekianlah penjelasan kami tentang simulasi yang sudah kami buat, yaitu tentang monitoring kualitas pada air kolam aquascape. Saya rasa sudah cukup. Sekian, terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 어린은 지금